pembelajaran. Nah, ini masuk kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Ini Guru akan menyampaikan yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, ada yel-yel mungkin dari kalian atau ada ice breaking dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Ya. Bisa ice breaking? Ya. Ya, siap bisa. Terus jawab siap bisa. Bisa ice breaking? Ya. Oke, sekarang Guru akan pimpin kalian untuk ice breakingnya. Silahkan kalian berdiri dulu semuanya. Oke, Guru mau tangan kalian berpegangan bersalaman dengan teman sampingnya. Yang sendiri adalah tiga, yang duduk sendiri adalah cuma satu. Satu saja. Oke, yang satu cobain bertiga, geser sini. Nah. Ya. Oke. Nah, Guru mau nanti kalian menirukan pernyataan dari Guru. Guru bilang apa nanti kalian tirukan ya? Sudah siap? Ya. Oke. Hai kamu. Hai. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya anekdot. Kita belajar bareng ya. Jangan ngantuk ya. Perhatikan bareng-bareng ya. Oke. Siap. Kami siap. Terima kasih. Oke, silahkan tepuk tangan dulu. Nah, tadi yang tidak masuk siapa? Banyak Bu. Banyak. 12 Cempluk TKJ. Absen dulu ya. Ali Rudiansyah. Oke ya. Ahmad Terpuji. Andika Tias. Rafiq Cahyono. Yildiz Faisal. Bima Sakti. Jafar Muhammad. Jafar Rizky. Dewi Wulandari. Eko Sudarsono. Erlangga. Sakit. Evelyn. Gozi. Iqbal. Kawai. Lainelis. Latifah. Meila. Muhammad Yasin. Muhammad Fatah. Muhammad Mufrad. Muhammad Ibnu. Prita Eva. Rahmat Maulana. Rahmat Faisal. Ridho. Ridwan. Rafiq. Sabar. Salam. Sertia
duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Ya, di sini kita akan belajar bersama. Tadi kita sudah berkomitmen untuk belajar bersama, tidak ngantuk ya. Masih ingat komitmen tadi kita? Ini kita akan belajar masih sama seperti materi kemarin. Apa kira-kira? Santun menyampaikan kritikan. Nih, ini sudah ya minggu lalu ya? Sudah. Masih ingat? Masih ingat. Sekarang dibuka buku paketnya halaman 54. Belum ya 54. Ini halaman 58. Sudah? 58 sudah? Sudah. Di situ ada salah satu contoh. Nah, contoh apa judulnya? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kira-kira kelasnya ini sudah bersih apa belum? Nanti sudah disapu? Sudah, berarti sudah masuk ke dalam bagian dari iman belum? Nah, sudah bersih. Oke, di sini ada satu contoh. Silakan kalian berdiskusi dengan satu kelompok kalian. Nah, satu kelompoknya bisa ini, satu meja ini. Nah, yang pertama kita akan menganalisis dari teks ini. Nah, setelah kita lihat dari teks ini, nah, kamu baca. Nah, nanti guru minta tolong 1-2 orang untuk membacanya. Kemudian kita memahami ini termasuk ke dalam teks anekdot atau bukan. Kemudian tugas kita nanti apa? Kita belajar untuk membuat teks anekdot seperti ini. Paham? Oke. Nah, dari teks anekdot yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, ini masih ingat ya ini ya kritiknya ini. Jadi nanti yang akan kita buat itu mengandung ini. Ada ini apa? Cerita lucu dan menarik. Ini bersifat menyindir atau mengkritik. Kemudian bersifat memesankan. Kemudian menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Mengandung intinya itu bisa menarik, lucu, mengkritik, kemudian ini pastinya ada pesan moral, ada pesan yang disampaikan. Kalau kamu mau membuat sebuah tulisan, sebuah berita, sebuah cerita, kira-kira ada pesannya yang disampaikan tidak? Ya tidak? Ada ya? Ya, pastinya ada. Ada pesan yang disampaikan. Nah, langkahnya bagaimana di situ? Jelaskan langkah untuk pembuatan anekdot tadi. Langkahnya yang pertama apa? Orientasi. Terus komunikasi. Lainnya lagi? Evaluasi. Bisa dibaca itu? Saya? Bisa. Nah, coba silakan guru minta satu orang untuk membaca diri. Siapa yang mau membaca? Ayo diri. Dibaca. Dibaca. Menginterpretasi teks monolog atau dialog yang mengandung kritik sosial. Menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan yang mengandung kritik sosial. Tujuan membandingkan teks anekdot dengan teks lain adalah mengetahui apakah teks tersebut benar-benar teks anekdot yang mengandung kritik sosial atau hanya cerita lucu biasa yang bersifat hiburan.
Ya, situ menginterpretasi teks monolog atau dialog yang mengandung kritik sosial. Lihat, informasi untuk mengungkapkan gagasan yang mengandung kritik sosial. Tujuannya ini untuk membagikan anekdot dengan teks lain. Mengetahui apakah teks tersebut benar-benar anekdot yang mengandung kritik atau hanya cerita lucu biasa yang bersifat lucu. Jadi kalau namanya teks anekdot itu masuknya itu walaupun lucu tapi juga sifatnya mengkritik, bukan cuma menghibur. Kan? Coba kira-kira contoh yang bisa dikaitkan dengan teks anekdot itu apa? Yang ceritanya lucu dan menghibur. Contohnya apa? Contohnya apa? Apa? Boboiboy bukan. Apa? Ini bukan. Bukan. Coba lainnya selain kartun. Mr. Bean. Bisa jadi Mr. Bean. Nah, Mr. Bean itu kalau di tayangan televisi itu pakai suara tidak? Enggak. Cuma gerakan saja. Tapi pesan tersampaikan yang tidak memperhatikan secara detail, paham tidak? Tidak. Jadi semuanya itu kamu masing-masing perhatikan. Lainnya coba apa? Yang di Indonesia? Apa? Apa? Rabbit. Bukan. Apa kira-kira? Contoh video atau film atau talk show atau pertunjukan yang bisa dikaitkan dengan anekdot. Ada lucunya, ada kritik. Apa? Elsa. Apa kira-kira? Tayangan televisi apa? Lapor Pak. Nah, pernah menonton tayangan Lapor Pak? Belum. Oke, kalau belum, lain kali kalian bisa melihat tayangan di TV, di YouTube. Kalian cek di situ. Di Lapor Pak itu isinya apa? Nah, di Lapor Pak itu bisa saja humor. Iya toh? Tadi yang bilang Lapor Pak siapa? Nah, ada humornya, ada kritiknya. Nah, itu masuk ke dalam sini nggak kira-kira? Ya, masuk tidak? Jadi contohnya apa tadi? Contohnya apa tadi? Lapor Pak. Terus ada lagi yang sejenisnya Lapor Pak apa? Apa kira-kira? OVJ, hitam putih itu talk show saja. Tanya jawab. Nah, ada humornya nggak kira-kira? Karena modelnya itu dialog. Paham ya? Jadi tadi Lapor Pak, terus tadi OVJ ada. Tahu OVJ? Ravan, Java, nah itu dulu ada. Tapi kalau untuk seusia kalian ini pasti kalian tidak nonton. Di situ ya, contohnya di situ. Paham? Nah, di sini untuk membandingkan dengan tag lain. Nah, kalian tahu jenis tag itu banyak sekali. Ada tag apa saja? Deskripsi, observasi, terus lainnya anekdot apa? Narasi. Apa lagi? Teks. Apa lagi? Deduktif, induktif. Apa lagi? Apa? Teks orientasi. Orientasi itu membuka. Apa? Teks apa? Apa bisa? Deskripsi. Lainnya lagi? Narasi. Terus? Apa lagi? Coba guru mau menuliskan jenis-jenis teks.
Lainnya lagi? Sini, sebelah sini boleh. Yang lain bisa ya, satu aja. Satu, sudah cukup. Lainnya? Yang belum, yang sudah, yang belum ya, yang belum nanti gantian. Lagi, yang lain lagi, sana, kira tak salah. Apa sih? Lanjut ya. Lainnya? Sebelah sana ada? Sini? Dua, masih dua lagi? Ya, dua. Malam boleh masih ya. Satu lagi kira-kira apa? Ya. Yuk, satu lagi. Satu lagi. Sudah? Oke, dilihat dulu. Nah, yang kita bahas tadi adalah anekdot. Anekdot itu kan unsurnya ada unsur dan kritik. Nah, tadi selain itu ada pembandingnya. Bandingkan. Bisa dibandingkan dengan ini. Nah, kira-kira cek kita satu-satu di sini. Ini sudah sesuai dengan jenis tag apa? Ini? Udah ya? Ini? Ini masuknya ke apa? Objektif, bukan objektif. Mampu masuk ke objektif itu adalah apa? Ada apa? Yang belum? Persuasi belum ya? Persuasi. Ini? Udah? Ini jenisnya banyak ya. Terus ini? Ini? Ya, oke. Berarti semuanya ini termasuk dalam jenis tag, bisa dibandingkan dengan anekdot. Paham? Ini caranya membandingkan gimana? Ini lihat. Ya, bisa dipahami di situ.
Nah, ini contoh membaginya. Nah, terus bahasanya yang digunakan. Bahasa yang digunakan. Kalau kamu lihat di OPJ, lihat di laporan, kira-kira bahasa yang digunakan seperti apa? Bahasa Indonesia, bisa ngapa? Terus berarti bahasanya apa? Umum ya? Tidak harus formal banget gitu kan? Jadi bahasa yang digunakan itu umum, bahasanya yang bisa dimengerti oleh pendengar. Paham? Nah, ini jenisnya bahasanya. Nah, nanti sambil dari bahasa ini, guru sudah bisa dipahami semuanya?
Terus komunikasi di sini bagian bagian ini ini kan masuknya ke sini. Orientasi, komunikasi, dan evaluasi. Orientasi itu apa? Apa ini? Orientasi itu terus komunikasi evaluasi yang ini kontennya apa? Kontennya itu apa? Kontennya jadi diperhatikan membuatnya teks anekdot itu jangan lupa disesuaikan sama ini orientasi, komunikasi, evaluasi sama ini komunikasi kultur. Isinya itu apa? Ya, mulai dari kultur atau kritik. Jadi kan tahu isinya itu ya namanya teks anekdot itu kalau tidak ada unsur kultur atau unsur kritikannya. Paham? Coba sini.
menjadi pemimpin. Ada seorang siswa bernama Alina yang sangat cemas menghadapi ujian. Dengan belajar keras setiap bulan, tapi semakin tidak siap. Saat ujian dia berharap mendapatkan soal mudah. Sebelum ujian, Nina sangat sulit jauh dari materi yang dipelajari. Nina berbisik kepada temannya, "Aku rasa aku lebih siap jadi pemimpin daripada ujian ini." Temannya menjawab dengan tertawa. Kalau kamu gagal, kamu bisa menjadi bintang reality show dengan cerita ujianmu yang gagal. Nina tertawa dan merasa lebih tenang, belajar menghadapi situasi sulit dengan indah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Lulus. Evaluasi struktural. Ya. Coba tunjuk jari sambil ditanyakan. Yang jelas. Pakai saja. Silakan. Evaluasi struktural. Evaluasi strukturnya apa? Ingat ya, kalau bertanya pakai bahasa Indonesia yang baik. Evaluasi strukturnya adalah Nina yang tertawa dan merasa lebih tenang jika menghadapi situasi sulit dengan indah. Kira-kira di situ ada unsur lucu atau kritikan? Apa? Tadi yang mana dengar apa? Tawa. Unsur lucu. Kritik. Nah, apa dua-duanya? Bisa dijelaskan? Unsur lucu apa lain? Soal ujian ternyata sangat sulit jauh dari materi yang dipelajari dan Nina berbisik kepada temannya, "Aku rasa aku bisa jadi pemimpin ini daripada ujian ini." Ya. Lucu tidak? Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada sana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Sekarang yang cowok kalian. Siapa? Yang cowok siapa? Oke, diam. Tenang dulu. Ya, akan sama. Perkenalkan, salam. Agak kesana sih, nggak apa-apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sudarsono dan teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan untuk teks anekdot 5 penting. Sebelumnya waktu rakyat, dua orang pemuda tengah berbincang-bincang di pos bunda saat bisa dinding-dinding. Dimas, waktu rakyat, bukannya menyejahterakan rakyat malah menyejahterakan diri sendiri. Parah memang, rakyat makin susah, waktu rakyat makin makmur. Banyak rakyat hidup di jalanan, sementara waktu rakyat tinggal di rumah mewah, sejahtera sekali mereka yang hidup di kursi DPR. Memang. Mereka memiliki saya dan diwakili sama rakyat, bahkan rakyat yang mau
Sudah puas jawabannya? Sudah puas jawabannya? Coba dulu. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan dulu. Tadi ada dua contoh teks anekdot yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Kira-kira kalian sudah paham belum dengan penulisan teks anekdot? Ya, sudah. Sudah? Yang lagi-lagi? Belum kompak. Kalian sudah paham belum tentang penulisan teks anekdot? Ya. Ya, oke, kalau sudah berarti sudah paham ya? Oke, sudah paham. Mengapa anekdot itu lucu dan mengkritik? Nah, intinya itu kan ada di situ, ya kan? Berarti kalian paham isi anekdot itu beda dari teks lain. Isinya apa? Lucu dan kritik. Ya, lucu dan kritik. Bisa dua-duanya. Bisa hanya satu kritikan saja. Kemudian, baik, karena waktunya juga sudah selesai. Nah, untuk pertemuan minggu depan, nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Materi dulu sudah sampaikan, kamu sudah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya diselesaikan dulu materi kita, yaitu tentang materi anekdot ini. Nah, penulisannya kemarin untuk materi rangkumannya belum. Nah, berarti nanti kalian di rumah menyusun materi di buku kalian. Caranya menyusun bagaimana? Nah, silahkan nanti kamu mempersiapkan, bisa itu warna, krayon. Nah, nanti kalian buat peta konsep tentang materi anekdot. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kemudian bahasa. Nah, nanti tugasnya guru share di grup kelas kita. Gitu ya. Jadi membuat apa? Ya, membuat peta konsep dari materi anekdot. Paham ya? Jadi materi telah tersampaikan, anekdot ini sudah dibuat. Kemudian minggu depan kita belajar untuk menganalisis tersebut. Paham? Oke, kalau sudah paham, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih. Kita berdoa, kemudian nanti kalian bisa lanjut aktivitas selanjutnya. Itu ya. Silakan dipimpin doa. Selamat hidup, doa mulai.